Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Nah, biasanya hari Minggu kita review saham minggu lalu, kemudian bahas 3 saham potensial untuk kedepannya. Nah, berhubung minggu lalu saya nggak berikan 3 watchlist. Minggu lalu watchlist saya adalah saham-saham batu bara kalau nggak salah ya. Nah, maka hari ini kita bahas indeks lagi dan watchlist kita sebelumnya yang kita sarankan untuk cicil-cicil buat window dressing, karena window dressing sudah semakin dekat dan menurut saya saham-saham itu belum bergerak dan masih layak untuk di entry. Nah, yang pertama kita bahas dari indeks ya. Indeks dari segi transaksi harian sebenarnya sudah mulai meningkat teman-teman, cuma beberapa minggu terakhir foreign masih outflow, masih keluar dari indeks walaupun belum signifikan teman-teman ya. Jadi kemungkinannya kalau foreign masih keluar di indeks, potensial indeks masih akan sideways untuk sementara sebelum kemudian akan melanjutkan rally. Setidaknya indeks menurut saya akan ke 6.800 di akhir tahun teman-teman ya. Nah, kemudian kita bahas watchlist kita sebelumnya yang menurut saya masih layak buat teman-teman cicil atau maksudnya buat ya masih layak buat teman-teman entry lah ya. Tapi disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama ada saham Pegas. Oke, untuk saham Pegas ini sendiri teman-teman ya, sebelumnya ini sudah pernah kita sarankan cicil-cicil ya. Selama ini pernah kita sarankan cicil-cicil dan sebelumnya sekali sebenarnya kita antri buy dari sini teman-teman ya, dan di sini kita sarankan untuk re-entry lagi buat teman-teman yang belum entry saham ini. Dan menurut saya Pegas masih oke teman-teman ya, masih layak untuk dicicil. Karena kalau kita lihat volume sideways-nya di sini dia sudah mulai menipis teman-teman ya, sudah mulai menipis, artinya volume sellernya di sini udah mulai sedikit teman-teman ya. Ada potensial Pegas ini akan rebound. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih jauh ke belakang, Pegas ini salah satu saham langganan untuk window dressing. Jadi menurut saya Pegas ini masih cukup oke, masih cukup menarik buat teman-teman entry saham ini. Supportnya ada di sini teman-teman ya. Untuk Pegas ada di sini, support kuatnya ada di area sini. Di area 1400 sampai 1425 ini support kuat untuk Pegas. Jadi buat teman-teman yang masih mau nunggu Pegas, ketika dia berada di area 1400, menurut saya itu area entry yang cukup menarik untuk Pegas. Dan kalau teman-teman mau metode cicil di harga sekarang, bisa cicil-cicil dulu. Kalau dia turun lagi, maka teman-teman bisa cicil lagi. Nah, untuk window dressing Pegas ini masih cukup oke, plan kita masih sama. Target kenaikannya bisa saja sampai ke 1880, itu resisten sebelumnya untuk saham Pegas. So far Pegas masih oke. Kemudian ada saham-saham blue chip Big Bang ya, 4. Nah, kita bahas satu saja, yaitu BBRI aja ya. Teman-teman pilih aja salah satu antara BBRI, BBNI, BBCA, BBTN juga oke. Kemudian BMRI. Teman-teman pilih aja salah satu dari kelimanya itu saham-saham penggerak indeks. Jadi sama juga itu window dressing biasanya naik teman-teman ya. Biasanya kita nggak tahu
window dressing kali ini apakah ada sentimen negatif yang akan mempengaruhi pergerakan indeks. Nah, BBRI ini masih cukup oke, teman-teman, masih cukup oke. Sebelumnya kita bahas terakhir kali di sini. Kita bahas terakhir kali di sini buat teman-teman yang udah entry di sini, karena waktu itu kita bilang ini potensial untuk menjadi low-nya BBRI karena di sini ada support 5200, kemudian juga ada support dari pattern bullish flag, teman-teman, bullish flagnya. Jadi BBRI ini masih cukup oke, masih cukup menarik untuk teman-teman cicil. Di harga sekarang sebenarnya risknya sudah semakin menipis, supportnya masih sama, teman-teman bisa stop jika close di bawah 3.900 untuk supportnya. Karena risknya cukup tinggi ya, sekitar 8%, maka metode yang menurut saya paling menarik yaitu metode cicil. Kita cicil, semakin dia turun, semakin kita cicil sahamnya. Oke, itu untuk saham BBRI. So far, technically ini masih oke. Price volume pun juga sebenarnya masih oke, teman-teman. Pas di sini dia break, volumenya tinggi-tinggi, kemudian volumenya beberapa hari terakhir ini sudah mulai menipis ya. Oke, untuk BBRI. Kemudian dari sektor batubara ada Adaro. Ya. Nah, Adaro ini sebenarnya sudah jalan, teman-teman, sudah jalan. Oke, ini untuk saham chartnya saham Adaro. Sebenarnya saham ini sudah jalan cukup tinggi, teman-teman ya, sudah jalan cukup tinggi. Tapi menurut saya ini masih ada potensial untuk naik lebih tinggi lagi ya. Di sini kita buat plan sebelumnya untuk cicil-cicil. Nah, harga sekarang sebenarnya dia sedang berada di resistnya, mencoba untuk menembus resisten kuatnya. Ya, di sini dia mencoba untuk menembus resisten kuatnya dan sekarang posisinya sedang berada di resisten. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal, ada potensi dia pullback dulu ke sini ya. Ada potensi dia pullback dulu ke sini ke gapnya ini, gap sebelumnya. Kemudian akan melanjutkan kenaikan. Nah, kalau teman-teman mau cicil saham ini, menurut saya saham ini juga masih oke, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari segi volume ya, volume saham ini sudah mulai tinggi-tinggi ya. Kita lihat dia volume konsolidasinya itu atau volume turunnya itu tipis-tipis, kemudian di sini dia sudah mulai ada volume yang meningkat atau volume ini kemungkinan ada big money yang kembali entry saham Adaro ini. Jadi Adaro menurut saya masih oke, teman-temannya masih oke. Buat teman-teman yang mau re-entry, metodenya menurut saya yang terbaik untuk saat ini adalah metode cicil, karena posisi sekarang sedang berada di resist, teman-teman. Cicil dulu di sini, kalau dia turun lagi cicil lagi sampai di sini, sampai area gapnya ini, gap sebelumnya atau area buy kita yaitu di sekitaran angka 1735. Area buy kita sebelumnya ini merupakan support yang cukup kuat juga untuk saham Adaro ini ya. Bisa memanfaatkan metode cicil yang pertama di sini, kemudian kalau turun lagi kedua di sini, kemudian yang terakhir ada di sini. Ya, metode cicil untuk saham Adaro. Nah, yang buat teman-teman yang udah entry saham ini, yang udah bayar sebelumnya, teman-teman bisa set trailing stop ya. Set trailing stop jika dia jebol ini low candle break kemarin ya, Jumat kemarin. Jika dia jebol low candle Jumat kemarin, teman-teman bisa exit dulu 30% dari modal yang sudah teman-teman entry, atau teman-teman bisa exit tengahnya, kemudian buy lagi di sini atau di sini ya. Oke, itu untuk review saham-saham window dressing kita ya. Kemudian untuk minggu depan kita bahas saham-saham yang kalau bisa dibilang second liner bahkan third liner ya. Yang pertama itu yang menurut saya menarik adalah BABP. BABP sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas, dimana kita pernah sarankan baik ketika dia break dari downtrend middle-nya ini. Nah, sebenarnya dia di sini sudah breaknya dengan volume. Kemudian hari berikutnya dia mencoba untuk break resistennya ini, tapi belum
kuat, ternyata belum kuat dan pullback teman-teman ya, pullback. So far ini menurut saya menarik. Area entry yang menurut saya paling menarik di sini ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu di sini di area 230 sampai 226, kemudian yang berikutnya ada di sini di angka 210 ya. Ada dua area entry yang menurut saya menarik di saham BABP ini. Jadi strateginya teman-teman bisa langsung antri buy di 230 atau teman-teman bisa tunggu candle hijau terlebih dahulu. Nah, kalau saya sendiri di saham-saham seperti ini, saya biasanya pagi-pagi akan antri buy di 230 ya teman-teman ya. Banyak mungkin 70% dari modal yang akan saya antri di saham ini. Misalnya saya mau antri saham ini 10 juta. Jadi 7 juta saya akan antri di 230. Kemudian the rest saya akan tunggu dia di sini di 210 atau tunggu dia break dari sini dari 264. So far menurut saya ini masih oke. Dari segi volume sudah ada peningkatan volume beberapa hari terakhir. Jadi menurut saya BABP ini potensial menarik untuk teman-teman entry. Plannya teman-teman bisa pakai buy di harga sekarang, bisa juga ya. Kalau mungkin takut ketinggalan, buy di harga 234, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 230. Di 218 teman-teman pasang stop loss, reset 7%, kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini, di resistnya ini, di sekitaran 340 atau potensial profitnya itu 45%. So risk to reward ratio menurut saya di saham BABP ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi bisa untuk teman-teman entry. Kemudian yang berikutnya ada agro. Masih di bank digital teman-teman ya, karena bank digital ada sentimen positif dari IDX sendiri teman-teman ya. Nah, agro. Saham agro sebelumnya pernah kita sarankan entry pada saat dia kumdet Ragisu dan teman-teman bisa tembus Ragisu karena Ragisu saham ini juga cukup potensial. Nah, untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan dia kembali terjadinya rejection di downtrend line-nya. Kembali terjadi rejection, dia 2 hari dia turun, tapi turunnya dengan volume yang tipis teman-teman, dan sekarang dia sedang berada di supportnya. Nah, ada dua area entry yang menurut saya cukup oke di saham ini. Yang pertama di sini ya di 2100, kemudian yang kedua ada di sini di angka 1890. So far ini masih oke dari segi trend, sebenarnya ini masih sangat uptrend. Kenapa dia konsolidasinya lama? Karena dia naiknya kencang teman-teman. Naiknya kencang kemudian konsolidasi cukup lama, itu menurut saya cukup wajar ya, cukup wajar. Dan agro ini menurut saya masih cukup potensial buat teman-teman yang masih mau entry saham ini. Metodenya bisa teman-teman pakai setengah-setengah karena ini cukup jauh ya. Metodenya bisa teman-teman pakai setengah-setengah. Yang pertama teman-teman bisa buy dari sekarang di 2120. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa entry di sini di sekitaran 1900-an ya, di sekitaran 1900-an. So far oke. Kalau kita set trading plan, teman-teman bisa buy dari sekarang ya di kemudian berikutnya ada di sini. Karena ini risknya 12%, kalau teman-teman pakai metode setengah-setengah, berarti risknya yang akan teman-teman dapatkan itu di sekitaran 6,5% ya. Medium risk, kemudian resistnya teman-teman atau targetnya teman-teman bisa pasang di sini di 2840, di high sebelumnya itu sekitaran 34%. Jadi risk to reward ratio ini cukup oke ya, cukup menarik kalau menurut saya pribadi teman-teman. Oke, itu untuk saham agro. Kemudian yang berikutnya ada saham SAMI. Nah, dari sektor rumah sakit ya, dari sektor rumah sakit, sentimen positif yang menurut saya dari Omicron, dan pandemi juga akan segera menjadi endemi kalau menurut saya pribadi, karena virus corona yang terus bermutasi. Saya baca infonya, virus corona yang terus bermutasi akan melemah teman-teman ya, akan melemah. Jadi yang dulunya bisa membuat orang meninggal sekarang sudah menjadi flu biasa. Oke, so far
saham ini juga cukup oke. Sebelumnya pernah kita sarankan buy juga pas dia break dari downtrend line, pernah saya sarankan buy juga beberapa hari yang lalu di sini juga ya, di harga 444. Kalau nggak salah Jumat kemarin saya bahas saham ini ya, saya lupa juga, Jumat atau Kamis. Nah, saham ini masih potensial kalau menurut saya teman-teman ya, masih potensial. Dia sudah breaknya dengan volume, kemudian dia retest atau kernel retest dengan volume yang menipis. Strateginya masih sama, teman-teman bisa buy dari harga sekarang di 440, atau teman-teman bisa tunggu dulu ada candle hijau ya. Jadi sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing, sesuaikan dengan gaya teman-teman trading. Oke, kalau saya biasa akan antri setengah ya, setengah, kemudian setengah lagi saya menunggu dia rebound, benar-benar rebound. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di sini di 418, itu risknya 5% ya, risknya 5%, kemudian rewardnya ada di sini. Jadi risknya ini di sekitaran harga 500 sampai 510 ya. Oke, risknya 5%, rewardnya 15%, jadi risk to reward ratio 1:3. So far menurut saya masih oke ya, 1:3 menurut saya risk reward yang masih cukup menarik. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga 3 saham ini minggu depan bisa langsung rally. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan.